Indonesia tidak akan ada bencana kalau nggak punya presiden yang katanya lulusan kehutanan tapi membiarkan hutannya digunduli. Kong kali kong. Ya tak pakai ini kan jelas kong kali kong ini. Kasus ijazah palsu, kasus ijazah nggak usah palsu, kasus ijazah Pak Jokowi, jangan dijadikan kasus, Mas Roy. Kalau ijazah palsu, karena hampir semua orang melakukan ijazah palsu. Ijazahnya asli, tapi palsu. Indonesia tidak akan ada bencana kalau nggak punya presiden yang katanya lulusan kehutanan tapi membiarkan hutannya digunduli. Konyol banget, lucu sekali memang orang namanya Jokowi ini, ya. Kalau dia tuh capres, ya, bolehlah punya relawan, punya pendukung atau bayaran gitu ya, gitu kan banyak itu. Dan itu dulu mereka itu. Tapi setelah jadi presiden, itulah contoh ketidaknegarawanan seorang Jokowi. Ya, dia tetap membiarkan relawan-relawannya. Dia tidak tahu bahwa dia tuh jadi presiden seluruh Indonesia tadinya. Ya, sekarang sudah surut, sudah nggak jadi presiden, masih membiarkan ini hidup. Ini kan ngiri dia. Buta. Makanya gini, apalagi dia benar, kalau ini nggak itu sudah diakui, dia mau minta untuk 3 periode, ya gitu. Anu aja, lamis dalam bahasa Jawa. Saya nggak minta 3 periode, tapi anaknya, maka dinasti ini yang nih namanya apa kong kali kong ya. Ini kong kali kong. Ya tak pakai ini kan jelas kong kali kong ini. Kursi roda. Udah jelas ini kayak gini. Filosofinya adalah negara ini mau dimiliki oleh satu keluarga yang memanfaatkan segalanya dan dengan termul kayak gini ya, termul ngomongnya otak kayak gini. Ada gini Pak Karni, kasus ijazah palsu, kasus ijazah nggak usah palsu, kasus ijazah Pak Jokowi, jangan dijadikan kasus, Mas Roy. Kalau ijazah palsu, karena hampir semua orang melakukan ijazah palsu. Ijazahnya asli, tapi palsu. Sorry Pak Karni, saya ketemu banyak dokter di Indonesia. Dugaan saya S1 sama dengan lapangan bola, Mas Ferry. Luas, tapi ilmunya ngambang. S2 itu seperti kotak penalti. Lebih sempit tapi menentukan. Nah, dokter itu kayak titik penalti, ilmunya tajam. Dalam ngobrolan sehari-hari saya sama dokter itu kerasa ini dokter atau enggak. Saya sebut 2 aja, mumpung sudah almarhum. Satunya Sri Adiningsih. Sri Adiningsih aja yang saya sebut. Kami sepesawat, dia Watt Impres, sekalian pamer buat aku kalau naik pesawat mesti bisnis gitu loh. Dia nanya soal wayang, Mbak. Tapi saya kepepet karena pertanyaannya pertanyaan dokter. Berapa banyak dokter di Indonesia yang pertanyaannya pertanyaan rakyat jelata. Berarti dokternya palsu. Ijazahnya asli tapi palsu. Ilmunya enggak dokter. Dokter itu nanya apapun karena sudah 8 tahun digembleng metodologi, nanya apapun tentang kehidupan, tentang istri, tentang apa. Itu iya ya, kayak kepepet gitu. Jadi kita memasalahkan ijazah palsu Pak Jokowi, jangan-jangan semuanya melakukan ijazah palsu. Sama dengan kasus Presiden Perancis ditoyor sama istrinya jadi berita. Saya bingung, jujur mana ada suami manapun pasti pernah ditoyor sama istrinya. Saya sering juga tidur di luar kamar. Tidur di sofa, ditempelin istri saya juga sering. Oh ya kan pasti rakyat, jenderal juga. Saya ini 8 tahun wartawan Kompas. Pada saat reformasi ada jenderal yang mendeklarasikan partai. Dia mantan Panglima TNI. Habis mendeklarasikan aku cari jenderal itu. Gak usah saya sebut namanya, udah meninggal. Kemana bapak itu? Dipanggil istrinya. Semua orang, makanya kasus sejarah ini semua jangan-jangan kita jelek-jelek begini. Saya nggak pakai ijazah, tapi saya sering nulis pidato doktoral. Karena mereka nggak mampu. Rocky Gerung ijazahnya nggak diambil. Efek rumah kaca, PD baik ijazahnya nggak diambil. Jangan-jangan Pak Karni, kalau ini diteruskan, oke, Mas Risbon. Tapi saya takutnya rakyat Indonesia jadi memberhalakan ijazah. Bagaimana kalau dengan aksi kalian, aksi mereka, Mas Silvester, Mas Firman, tiba-tiba orang dulu, oh ternyata ijazah itu penting. Penting bagi pegawai, bagi pemimpin enggak. Makanya ada kata-kata bahwa Nabi itu buta huruf, walaupun ini masih debatable, buta huruf, physically buta huruf atau buta huruf tidak.
Karena pemimpin tidak perlu universitas. Universitas itu miniatur dari universe. Pemimpin itu harus hidup dari universe, bukan dari universitas. Tanya ke Pak Sumarlin, Pak Arianto. Tanya ke Pak Ali Wardana, orang-orang keuangan. Pak Harto di awal-awal gimana secara rapat? Mereka cerita Pak Emil Salim, Pak Harto itu nggak ngerti ekonomi, nggak ngerti apa. Setiap rapat nyatet terus. Tapi setelah 6 bulan itu, menteri-menteri yang nyatet. Pak Harto dengan kehidupannya. Saya takutnya begitu. Untuk apa kita mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi kalau Pak Jokowi sudah bisa bekerja? Bahwa ada ijazah SMA itu kan karena waktu kasus Megawati diperlukan harus ada ijazah. Saya usul ke depannya presiden nggak perlu ijazah apapun. Hanya pegawai dan staf ahli yang perlu ijazah. Karena mereka harus memandang dari sektor-sektor. Pemimpin itu dengarkan, hei Karni, dokter ngomong apa? Hei Ferry, dokter. Terus aku malam-malam dengan intuisi aku memutuskan. Itu nggak ada ilmunya. Itu pemimpin itu naga bonar. Aku takutnya begitu, Bang Rismon. Tolong, jadi menurut saya Mas Ferry, yang diteliti sekarang bukan keaslian atau kepalsuan sejarah ijazah Pak Jokowi. Mending kebohongan atau kejujuran Pak Jokowi. Nah itu yang paling penting. Ijazah nggak penting. Apa salah-salah buktinya Mas Ferry mengakui wus benar? Nggak bisa kita ngukur. Berarti Pak Jokowi bisa memimpin dalam 10 tahun. Bung Karno coba lihat di bukunya Saifuddin Zuhri Menteri Agama. Dia ngomong waktu itu tinggal punya duit 7 miliar. Membangun Monas apa membangun Istiqlal? Nah, ternyata dia membangun Monas. Kenapa? Karena kalau aku membangun Istiqlal, Monas nggak akan. Kalau aku membangun Monas duluan nanti Istiqlal. Buktinya ada. Kebenaran sejarah pemimpin itu IKN mungkin sekarang jadi sarang hantu apa-apa. Tapi nggak tahu 100 tahun kemudian. Piramid kayak apa waktu itu? Ngebunuh berapa juta orang. Tapi sekarang orang hahaha. Berapa banyak orang yang menangis-nangis diusir dari Senayan. Orang Betawi lari ke Tebet. Dari Tebet diusir lagi sampai ke Condet. Sekarang lari pagi di Senayan. Sidang-sidang di Senayan. Itu di atas penderitaan orang-orang Betawi. Oke, saya ulangi lagi. Sehingga saya nggak tahu Pak Jokowi berhasil atau tidak. Tapi yang jelas dia sudah 10 tahun jadi presiden. Oke? Respon, jangan mengharap aku kayak dulu galak. Aku sekarang udah punya 3 cucu, jadi bijak. Gitu. Kayak Pak Kasmujo bijak. Jadi sekarang sebetulnya Pak Jokowi itu ijazahnya palsu atau enggak, bagi aku enggak penting. Yang penting dia udah 10 tahun, enggak gampang mempertahankan kepemimpinan. Berarti dia bisa. Tinggal sekarang Pak Jokowi bohong apa enggak? Itu maksud saya. Dan untuk Bang Rismon, saya bekas wartawan, 8 tahun saya jadi wartawan. Sayang sekali saya nggak melihat di podcast Mas Ferry. Bagaimana nasib petugas perpustakaan yang ngebocorin? Itu gimana? Itu dia niaya atau enggak? Itu tanggung jawabmu. Petugas perpustakaan yang ngasih tahu skripsinya. Nggak ada koran-koran yang nanya itu. Refli Harun nggak nanya itu. Abraham Somad nggak nanya itu. Itu nasibnya gimana sekarang? Tanggung jawabmu loh sama istrimu loh. Itu fotokopi. Jadi saya kira itu Pak. Kalau soal perdebatan antara Pak Arianto sama Pak Al-Kartiri tadi, saya nggak tahu mana yang benar ya soal itu, karena hukum ternyata juga kayak kebudayaan. Sekarang presiden sama presiden Perancis naik Borobudur pakai skylift. Wah banyak yang muji. Wah itu mempermudah naik ke Arupadatu. Tapi ya beberapa orang bilang Pak Karni, loh Arupadatu itu dibikin supaya kalau naik ke puncak memang susah sekali. Dulu biku-biku yang kakinya bermasalah itu gigi. Ternaknya Roy Suryo ternyata banyak yang nggak terima dengan video saya. Salah satunya ini, ngatain kuli koyok mudeng hukum. Emang kalau kuli nggak boleh mudeng hukum? Emang belajar itu harus di universitas atau sekolah? Kan belajar bisa di mana aja. Apalagi sekarang era modern. Lah terus kalau kuli juga kenapa? Apa salahnya dengan kuli? Nggak ada salahnya. Kuli pekerjaan yang halal. Daripada kalian komen nggak jelas,
atau mikirin nggak jelas, mending kalian bantuin Roy Suryo, Rismon, Tifa, dan kawan-kawan itu mikirin gimana caranya mereka membela diri agar terlepas dari jeratan hukum. Dan kita sebagai pendukung Pak Jokowi itu sekarang lagi seneng-senengnya. Jadi kalian jangan ganggu kesenangan kita. Ya, meskipun Roy Suryo, Rismon, Tifa, dan kawan-kawan udah dijadikan tersangka, tapi belum ditangkap sampai sekarang. Seenggaknya fokus mereka bukan lagi menjelekkan nama baik Pak Jokowi dan keluarga, tapi fokus mereka lebih ke membela diri mereka masing-masing. Gimana teman-teman menurut kalian? Salam Cikikis. Ada yang bertanya kepada saya, Bang, kenapa nama Jokowi masih terus muncul? Padahal masa jabatannya sudah selesai. Bukankah seharusnya setelah lengser, seorang presiden pelan-pelan menghilang dari panggung politik? Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Nama Jokowi masih diperdebatkan, dikritik, dibelah, bahkan dijadikan pembanding. Kenapa bisa begitu? Saya jawab ya. Pertama, karena warisan Jokowi belum selesai. IKN masih dibangun, kereta cepat masih dievaluasi, food estate masih menuai pro dan kontra, dan hilirisasi masih jadi perdebatan. Proyek-proyek ini terlalu besar untuk dilupakan, dan selama dampaknya masih terasa, selama itu pula nama Jokowi akan tetap dibicarakan. Kedua, karena Jokowi menciptakan gelombang politik yang sangat kuat. Ada yang jadi pendukung fanatik, ada yang jadi penentang keras, ada yang merasa diangkat, ada juga yang merasa disingkirkan. Polarisasi ini belum selesai. Dan selama masih ada luka dan euforia, Jokowi akan tetap menjadi simbol perdebatan. Ketiga, karena ada kekuasaan baru selalu membandingkan diri dengan yang lama. Setiap kebijakan hari ini selalu diuji dengan satu pertanyaan. Lebih baik dari era Jokowi atau tidak? Tanpa sadar, Jokowi masih jadi standar untuk politik nasional saat ini. Lalu bagaimana dengan 2029? Ingat satu hal penting. Jokowi mungkin tidak lagi jadi presiden, tapi Gibran adalah wakil presiden. Dan itu membuat nama Jokowi tetap hidup di masa depan politik Indonesia. Selain itu, Jokowi punya jaringan besar, kepala daerah, menteri, pengusaha, pejabat penting. Jaringan ini tidak bisa dibiarkan tanpa kendali. Kalau dilepas, bisa berbalik arah. Sementara itu, pertarungan menuju 2029 sebenarnya sudah dimulai. Ada yang ingin melanjutkan era Jokowi, ada yang ingin membongkarnya, ada juga yang ingin menjadikannya sejarah yang ditutup selamanya. Di tengah semua itu, Jokowi kini bukan sekedar tokoh. Ia sudah berubah menjadi variabel politik. Bukan karena menjabat, tapi karena pengaruhnya masih menentukan arah banyak hal. Dan itulah alasannya sebenarnya kenapa nama Jokowi tidak pernah benar-benar pergi dari percakapan kita hari ini. Terima kasih. Ya, seperti itulah ya. Kita tadi sudah simak videonya. Seperti apa. Di awal-awalnya menggebu-gebu sekali ini Roy Suryo. Sangat-sangat menggebu-gebu, terlihat sekali kebencian beliau dalam ucapan. Orang kalau sudah benci maka yang keluar itu hanyalah kebencian saja. Betul? Itulah yang dilakukan oleh Roy CS. Jadi alhamdulillah di sini ada Sujiwo Tejo sekakmat dengan perkataan beliau yang mana mencontohkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, bukan kategori S1, S2, S3-nya bukan, akan tetapi benar-benar Nabi Muhammad SAW itu, mohon maaf, tidak bisa membaca karena memang ditakdirkan oleh Allah tidak bisa membaca. Akan tetapi beliau bisa segalanya, manusia sempurna dengan kejeniusan, kepintaran, kewibawaan, kepemimpinan yang benar-benar dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apakah terus Jokowi juga dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Secara tidak langsung, iya. Kenapa? Karena manusia itu sebagai wayangnya, dalamnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Kita hanya menerima, iya, inilah kehendaknya Allah. Seperti itu. Jadi tidak semerta membela sana, membela sini, namun kenyataannya seperti itu, teman-teman. Kinerja Pak Jokowi terlihat, kinerja Pak Jokowi sangat kita rasa. Bahkan bisa dibilang di area yang saya singgahi ini di Papua. Ini di Papua, ini saya aja di Papua sampai 3 kali bertemu dengan beliau. Dulu di Jawa enggak pernah. Ya. Di Papua ini beliau sangat dihormati. Kenapa? Karena Pak mantan Presiden Jokowi ini dulu mengedepankan yang tertinggal, salah satunya Papua, dan alhamdulillah kerja nyatanya sangat dirasakan oleh teman-teman Papua, sangat dirasakan. Seperti itukah Roy Suryo dan kawan-kawan kepada Jokowi hingga semua hal diungkit-ungkit, dari ijazah sampai ke yang lain, bahkan sampai ke anaknya Mas Gibran diungkit-ungkit juga. Sebegitu bencikah Roy Suryo kepada Pak Jokowi, akhirnya disekat kena mental langsung ya oleh Tejo, Susilo Tejo. Jadi benar-benar secara rasa, beliau menjelaskan secara rasa, ini beliau tadi penjelasan secara tasawuf, karena tasawuf itu tidak mudah diterima, tapi bagi memahami insya Allah bisa diterima. Tidak semerta-merta apa yang punya titel itu bisa, akan tetapi apakah ijazahnya Pak Jokowi itu palsu? Tentu tidak. Kita akan lihat kelanjutannya seperti apa dan sampai endingnya seperti apa, apakah asli atau palsu, kita akan tahu untuk kelanjutannya, perkembangannya seperti apa. Dan dipastikan ini Roy Suryo akan kalah. Roy Suryo akan kalah karena pro kontra ini mereka yang menciptakan, mereka yang bikin gaduh, malah mereka yang minta skill, ini sudah tidak masuk. Dari situ sudah tidak masuk. Dan alhamdulillah rakyat sudah pintar juga. Rakyat sudah pintar. Tidak seenak jedatnya kita dikompor-kompor seperti itu, kita langsung oh ya, oh ya, oh ya. Enggak. Ya teman-teman, semoga teman-teman bisa menerima, bisa tahu, bahkan teman-teman saya yakin lebih paham daripada saya. Yang pasti Pak Jokowi itu apa yang kita rasakan adalah kinerja yang nyata. Oke semuanya, terima kasih support dan dukungannya untuk channel kecil ini. Satu dukungan Anda, 1000 dukungan untuk channel ini, sehat selalu, berkah selalu untuk waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.